Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, pelajaran akhlak pada pagi ini adalah syafaqah. Syafaqah, shin, fa, qaf, dan ta marbutah. Mana dari syafaqah itu adalah riqqatun min nushin aw hubbin. Hati yang tipis artinya. Sensitif ya. Hati yang sensitif tapi berpihak, itu dalam bahasa. Dalam istilah syafaqah bisa diartikan khawatir, empati, kalau bahasa Jawa itu maras, ya, karena peduli. Ya. Contohnya seorang ibu, seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu melihat kelakuan anaknya lalu bereaksi. Mungkin dia maki-maki, mungkin dia memberi nasihat. Nah, kesemuanya itu lahir dari sikap syafaqah. Jadi belum ada padanan yang tepat ini, syafaqah. Apa syafaqah dalam bahasa Indonesia? Bisa artinya kepedulian, keprihatinan, gitu kan? Tapi punya makna yang berbeda-beda. Dalam bahasa, perbedaan syafaqah dengan khosyah. Kalau khosyah kan takut. Jadi syafaqah ini terdapat dalam surat 33 ayat 72. Ya. Pada ayat itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi untuk mendapatkan makna yang lengkap tentang syafaqah, kita ambil ayat-ayatnya. Ingatlah ketika kami menawarkan amanat. Terlepas dari amanat ini ditafsirkan apa ya? Jadi ada yang memberi pengertian amanat ini adalah sholat 5 waktu. Ada yang menyatakan syariat. Ada yang menyatakan amanah itu adalah akal. Kami menawarkan amanat kepada bumi, langit, dan gunung. Nah, karena Allah menggunakan kata bumi, langit, dan gunung. Lalu melibatkan manusia. Apa bedanya kita dengan bumi, langit, dan gunung? Nah, maka ahli tafsir mengatakan kita punya akal, mereka enggak. Amanat ini ditawarkan kepada bumi, langit, dan gunung. Bukan makhluk hidup. Kalau menurut kita ya. Tapi kalau menurut Allah, bumi, langit, dan gunung itu hidup. Kalau klasifikasi kita kan mereka bukan makhluk hidup. Karena tidak ada metabolisme, nggak makan gitu kan. Nggak makan, nggak minum. Ciri hidup itu kan ada makan, minum, berkembang biak, beradaptasi gitu kan. Itu versi kita. Nah ini Allah menawarkan amanat kepada bumi, langit, dan gunung. Ya, kemudian inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina. Mereka menolak. Nah, menolaknya kenapa? Wa asfaqna, sifat syafaq. Nah, syafaq ini apa?
prihatin, takut gitu. Wa asfaqna minha, karena takut. Takutnya itu karena apa itu? Khawatir gitu. Ya, takutnya kan, khawatir dan takut itu kan pada satu sisi kadang berbeda kan? Kadang sama, kadang berbeda kan? Karena khawatir. Wa hamalahal insan, namun manusia menerimanya. Nah, apa gerangan yang menjadi syafaqahnya bumi, langit, dan gunung? Karena melihat kemampuan mereka. Kenapa mereka menolak? Karena Allah tawarkan kalau berhasil ini upahnya. Kalau gagal ini. Kalau berhasil surga. Kalau gagal neraka. Nah, 3 makhluk Allah yang besar ini menolak. Karena syafaq tadi itu. Khawatir. Kata dalam bahasa wa asfaqna minha. Kalau setelah kata syafaq dilanjutkan dengan min, artinya takut. Karena takut gagal. Lalu mereka ngewadani manusia, innahu kana zaluman jahula. Gara-gara manusia menerima, mereka memberikan apa itu? Omongan, ngewadani manusia itu zalum, jahul, amat zalim dan amat bodoh. Kata mereka, ngatain kita. Nah, saudara coba berpikir, karena saudara juga manusia seperti saya, tersinggung nggak itu? Dikatain begitu oleh bumi, langit, dan gunung, sampai ini bodoh banget, sampai ini zalim banget. Kira-kira tersinggung nggak? Ini kan kita sudah terjadi nih, kita anak-anak Adam, sudah tanggung, udah nerima. Kalau sekarang dinego ulang pada saudara, kita inilah mau nerima enggak gitu. Kalau sukses surga, kalau gagal neraka. Kira-kira kalau dinego ulang sekarang mau nerima enggak? Tapi tolong ini taat pada perintahku, jauhi larangan. Apa angguran hidup seperti binatang yang tidak ada mukallaf? Artinya mereka ya diberi kesempatan hidup lalu mati. Sudah nggak ada akibatnya gitu. Kalau kita kan masih ada akibat, ya setelah selesai di dunia masuk ke alam barzakh, nanti disiksa atau mendapat nikmat kubur, lalu dibangunkan lagi, dihisab, ya, kemudian berakhir dengan surga atau neraka. Nah ini kalau dinego ulang kita ini, memang kita udah kagol, nggak bisa merubah keputusan Allah. Cuma kalau sekarang dinego lagi, saudara, kedudukannya sebagai Adam, mau nggak? Hah? Nggak bisa jawab ya? Kalau dinego, gagal neraka, sukses surga. Nabi Adam itu makanya bumi, langit, dan gunung itu melihat kondisi fisik manusia ini, yaitu dia ngatain itu. Kita ini zalim, bodoh sekali, bodoh, zalim. Ngatain kita. Mereka yang kuat saja nggak mau. Karena mereka tahu persis seperti apa kekuatan neraka. Tapi di sisi lain, kalau berhasil, surga juga nggak tanggung-tanggung nikmatnya. Ya kan? Upah surga abadi. Nggak perlu mikirin tagihan lagi. Tajri min tahtihumul anhar. Fasilitas cairannya ada 4. Apa saja itu? Madu, susu, khamr, minuman keras. Yang di dunia nggak boleh, nanti di sana boleh. Terus air bersih. Nah, itu fasilitas surgawinya. Cairannya. Terus yang lain-lain banyak. Kullama ruziqu minha
rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Setiap mereka diberi suguhan, mereka berkomen, ini suguhan yang kemarin. Kata mereka, wa utubihi mutasyabihan. Padahal beda-beda dikit. Bentuknya boleh jadi sama, ya. Jadi jangan kaget. Contohnya kita melihat tomat, rasanya duren contohnya. Jadi dikacaukan oleh Allah rasanya itu, sehingga mereka pasti duren ini mah, karena memori waktu di dunia. Oh betul, tomat ini mah, loh beda. Ya, itu nggak tanggung-tanggung hadiahnya. Tapi kalau gagal juga nggak tanggung-tanggung. Nah saudara aja bingung, makanya jangan nyalain Nabi Adam bapak kita. Kenapa dia nerima? Saudara aja bingung kalau sekarang dinego ulang, nerima nggak? Tapi kita mau udah tanggung, harus nggak boleh ada perjanjian ulang. Ya, sukses ini, gagal ini. Nah itulah syafaqah. Kenapa bumi, langit, dan gunung menolak? Karena sifat syafaqah. Jadi apa padanan yang pas ini? Khawatir, maras. Ya, karena disampaikan ini. Kalau gagal ini, sukses ini. Tuh ya. Sekarang ayat-ayat. Nah ini ada dalam ayat surat 23 ayat 57. Ya, yang menyampaikan tentang karakter orang mukmin. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang karena takut kepada Tuhan mereka, mereka bersikap syafaqah. Kita kepada anak, melihat anak nggak sholat, apa yang ada di dalam hati saudara? Melihat anak saudara nggak sholat, timbul reaksi nggak? Apa tuh reaksinya? Marah, takut, apa Pak Syafi'i? Marah nggak kita melihat anak-anak kita nggak sholat tuh? Marahnya itu namanya syafaqah. Sekarang coba bandingkan dengan anak tetangga nggak sholat, beda nggak? Melihat anak kita nggak sholat dibandingkan dengan anak ya yang kita nggak kenal nggak sholat, gimana rasanya, beda nggak? Marah nggak? Ya marahnya beda. Lebih marah kepada siapa? Pada anak kita. Kemarahan kita terhadap anak kita itu sebenarnya lahir dari sikap khawatir. Khawatir sebenarnya, karena itu marah. Bukan sholat saja, seperti males. Wayanya sekolah nggak sekolah contoh. Kan marah kita. Marahnya untuk dia. Kalau anak tetangga nggak sekolah, mah diam aja. Nah, jadi kemarahan kita itu karena peduli. Ya. Katanya apa itu namanya? Merasa memiliki. Merasa memiliki, dan itu anak kita. Khawatir masa depannya, maka itu marah. Cuman anak kan nggak ngerti soal itu kan. Katanya sense of belonging, merasa memiliki. Jadi kita peduli. Nah, inilah yang disebut syafaqah. Ayat-ayatnya sebagai berikut. Hadis-hadisnya. Dari Ibnu Umar, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim menjadi saudara muslim lainnya. La yazlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wa la yuslimuhu, tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang ada memenuhi hajat saudaranya, kana Allah fi hajati, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Jadi kalau kita peduli apa yang menjadi hajat teman kita, kalau bisa kita penuhi, maka Allah juga akan begitu pada kita.
Wa man farraja an muslimin kurbatan. Barang siapa yang memberi jalan kepada seorang muslim satu kurbah, satu problem. Maksudnya dia menyelesaikan satu problem yang dihadapi kaum muslimin. Farrajallah kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Maka Allah akan lapangkan satu problem kita di akhirat. Ya, furja ini artinya lobang. Ya, jadi dia sesek, nggak punya celah. Nah, kita buat celah, memberi solusi. Ini solusinya. Ya. Artinya ikut urun rembuk. Kita memberi nasihat harus begini. Jadi dia terang. Nah, nanti Allah akan perlakukan kita begitu. Wa man satara musliman, barang siapa yang mensatar. Satar itu sutrah, penghalang, menghalangi. Kalau dalam bahasa ini menutup aib, mensutrahkan, jadi dihalangi supaya orang nggak tahu aibnya. Satarahallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan tutupi kekurangan kita. Jadi barang siapa yang menutupi kekurangan sesamanya, maka Allah akan menutupi kekurangan kita. Hadis riwayat Tirmidzi, mana ini? Nomor hadisnya Sunan Tirmidzi, jilid keempat, halaman nomor hadis 324. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Matsalul mu'minin," perumpamaan mukmin yang satu dengan yang lain, fitawaddihim, dalam berkasih sayang, wa tarahum, dan berasih-asihan, wa ta'atuf, dan berasa satu rasa, mathalul jasad, seperti sebuah jasad, ya, sebuah satu tubuh. Idza shtaka minhu udwun, apabila satu anggota tubuh mengeluh, sakit, contohnya di ujung tubuh kita, kakinya sakit, ya. Tada'a lahu sairul jasad bisahar wal humma, maka jasad lainnya akan ikut merasakan demam dan mengeluh. Gigi sakit, semuanya kerasa sakit. Kenapa nggak masuk? Sakit gigi Pak, kan cuman giginya doang yang sakit. Ya nggak bisa. Karena semua ikut merasakan. Sakit perut, ya kan cuman perutnya doang yang sakit. Ya rasanya semua. Nah begitulah katanya kondisi hubungan sesama muslim. Qala Ibnu Hibban, kata Ibnu Hibban, fihi masalan Nabi. Pada hadis ini Nabi mau umpamakan bima yajibu ayyakunu alaihi minasyafaqa wa ra'fah. Kepada mukminin, kepada kaum mukminin dengan kewajiban. Kewajiban apa? Syafaqah, peduli. Jadi kita, tubuh kita ini, kalau satu bagian dari tubuh kita sakit, seluruhnya akan ikut merasa. Begitulah cara kita berinteraksi dengan sesama muslim. Satu sakit, semuanya ikut. Ya, ikut peduli. Dari Abi Hurairah, hadis berikutnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi bersabda, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Jika salah seorang di antara kalian mengimami, maka hendaklah ringankan. Fa inna fihim saghir wal kabir wa dha'if wal marid. Karena pada jamaah, pada makmum itu ada yang anak-anak, ada yang lansia, ada yang lemah, ada yang sakit. Fa idza shalla wahdahu, tapi kalau dia sholat sendirian, fal yusalli kaifa yasha, terserah. Tapi kalau mimpin jamaah, tolong perhatikan jamaahnya. Ibnu Utsaimin mengatakan, wa minasyafaqa wa rahmil mu'minin annahu idza kana al-insan imaman lahum fa innahu la yanbaghi lahu ayyutila alaihim fi shalah. Kata Syekh Utsaimin, maksud dari hadis ini adalah mengajarkan kita supaya peduli, ya, peduli kepada makmum. Pedulinya itu kerunyahan itu.
Siapa tahu di antara mereka ada yang waktunya terbatas, ya. Wal muradu bitakhfif, maka kata beliau jangan terlalu memperpanjang salatnya, tapi yang dimaksud meringankan di sini standarnya adalah Nabi, bukan kita. Standarnya Nabi. Contohnya salat subuh Jumat, itu standar Nabi itu bacanya surat ke-32 As-Sajadah yang ada sujud tilawahnya. Rakaat kedua surat 76 Al-Insan, itu standarnya. Jadi yang dijadikan patokan ringan gak ringan ini Nabi, bukan kita. Kalau kita kan maunya surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Cuman tiga ayat. Ya, jadi kita harus disesuaikan dengan kondisi. Walaisal muradu bitakhfif ma wafaqa ahwa an-nas. Bukan yang dimaksud meringankan di sini kemauan orang, bukan. Standarnya adalah Rasulullah. Karena pada waktu itu, Masya Allah, bacaan para sahabat ya, yaitu ada Mu'adz bin Jabal Mu'adz bin Jabal kalau nggak salah. Itu diadukan oleh seorang sahabat pada Rasulullah. Saat dia memimpin, maksudnya jadi imam lah singkatnya. Ada makmumnya yang memisahkan diri. Karena saya banyak keperluan ya Rasulullah. Jadi ada juga yang mengatakan saya telat terus ya Rasulullah datang ke sholat itu. Karena saya tahu yang jadi imam jadi kira-kira udah sekian saya baru datang. Maka singkatnya ditegur lah. Yang kau baca itu apa? Surat Al-Baqarah. Lah iyalah. Dan Ali Imran katanya. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah itu 3 juz. Berarti 1 jam. Lah iyalah rengkeng kakinya. Pantesan mereka ngadu. Kalau kita kan surat-suratnya pendek. Oh cuma segitu, mungkin begitu kalau di zaman Nabi. Oh cuma segitu. Jadi paling tidak batasnya ada yang disebut dengan marka. Ya, kalau dalam mushaf itu ada tulisan ain tuh. Ya. Suka lihat nggak? Samping itu ada ain gitu. Lah itulah tempat rukuknya Rasulullah. Marka. Rasulullah biasa ruku di situ. Jadi kalau ada ayat tuh dikasih ruku begini, disitulah Rasulullah rukuknya. Dari Abdullah bin Ja'far, dan rata-rata panjang itu satu marka itu. Dari Abdullah bin Ja'far, qala lamma ja'a na'yu Ja'far. Diberitakan oleh Abdullah bin Ja'far saat datang na'yu, woro-woro tentang kematian. Namanya na'yu. Na'yu Ja'far, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkan untuk keluarga Ja'far makanan. Faqad atahum, sungguh telah datang pada mereka ma yushkiluhum, sesuatu yang membuat mereka masyghul. Masyghul itu apa? Galau, sibuk, ya. Au amrun yushkiluhum, sehingga kita mengambil sekarang ini orang yang kematian kita bantu, singkatnya, kebantu dengan, karena orang itu biasa kalau menghadapi musibah itu gelap gitu. Ya kita yang nggak ngerasa sih nggak kerasa gitu. Tapi kalau yang pas keluarganya itu gelap karena orang yang dicintai meninggalkannya. Udah nggak bakal ketemu lagi di dunia ini. Ya, sehingga dia galau hatinya. Karena galaunya itu kadang-kadang lupa makan minum. Nah, maka tetangganya dianjurkan untuk peduli. Jadi Rasulullah pernah menyuruh ketika keluarga Ja'far kena musibah, buatkan makanan untuk mereka. Karena mereka sedang masyghul. Bahasa di Indonesia kan sudah masyghul. Masyghul itu rupek, peteng. Ya, udah nggak mikirin makan dan minum. Nah, inilah maka
perlu dirayu. Ayo makanlah, makan. Qala waliyullah ad-Dahlawi hadza nihayatu syafaqah bi ahli musibah. Ini adalah bentuk kepedulian yang tinggi kepada orang yang kena musibah. Biasanya non muslim itu kalau besok mau ngubur itu disebutnya malamnya malam kembang. Orang pada berdatangan tuh, ya. Yang peduli lah. Tapi mereka menunggu malam itu dengan berbagai kegiatan, termasuk ya judi, main kartu segala. Pokoknya hidangan tuh penuh. Wa hafadzahum min ayyatadawaru bil ju'i. Kata Waliyullah Dahlawi, ini ulama dari India kalau nggak salah. India tuh dulu banyak ulama-ulama. Termasuk di sana itu ada istana apa itu namanya? Yang terkenal itu juga menandakan kesultanan Islam. Nah sekarang bagaimana nasib India? Ya itu begitu. Akhirnya mereka nggak tahan, memisahkan diri, jadilah Pakistan. Jadi India ini terbelah menjadi 3, ya kalau nggak salah. Pakistan, Bangladesh sama India. Dulunya satu mereka, India. Nah itu dulunya banyak Muslim dari sana. Sekarang nasibnya begitu. Pendapat-pendapat ulama tentang syafaqah dari Aslam, anna Umar bin Khattab istamala maulan lahu. Suatu saat Umar memasang petugas, ya, memasang gubernur, melantik gubernur. Yud'a Hunayya, namanya Hunayya, alal hima, untuk menduduki jabatan yang panas, atau disebut dengan penjagaan, ya, penjagaan, bagian kontrol lah, bagian apa itu kalau di sini, pamong praja, urusan gusur menggusur, ya. Lalu Umar memberikan nasihat, ya Hunay, Hunay, Pak Hunay, utmum janahaka, satukanlah dua sayapmu. Di mana kiasan artinya sayangilah rakyatmu. Wattaqi da'watal mazlum, jauhilah, lindungilah kamu dari doa orang yang teraniaya. Jadi Hunay ini ditugasi oleh Umar bagian itu, apa itu? Tribum, ya. Ketertiban umum. Ya, jadi gusur menggusur, pamong praja istilah itu. Kalau di Jakarta itu apa namanya? Tukang razia. Ya, Satpol PP. Tribum apa itu? Ketertiban umum. Nah, pokoknya bagian gusur menggusur. Nah, itu dinasihati, hati-hati. Ya, jangan sampai menyakiti rakyat. Saya menyaksikan di Bandung itu waktu gubernurnya Ridwan Kamil, waktu wali kotanya Ridwan Kamil. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke alun-alun Bandung. Kumuh, banyak asongan. Pedagang asongan masuk masjid. Akhirnya dibersihkan. Di depan masjid itu sekarang mewah. Ya. Orang boleh berkunjung ke sana, ada hotspotnya, wifi-nya gratis. Terus dijaga oleh Satpol PP. Tapi Satpol PP-nya bukan menjaga, nggak boleh masuk, bukan. Justru mengamankan orang-orang yang berkunjung. Saya terharu juga melihat mereka, ini ada petugas sayang sama rakyat. Jadi kalau anaknya lari-lari, nak jangan lari, digandeng. Gitu. Tumben saya bilang. Lagi waras apa ini? Biasanya kan yang kita lihat pamong praja itu kan, main itu kan, main angkut. Yang saya lihat di sini, mana pernah itu memberikan minum. Sendalnya yang rapi, boro-boro begitu. Saya pernah menjumpai itu 2. Satu di Arab Saudi, kedua di situ. Waktu hari Jumat, askar itu membagikan minum pakai teko. Ada air es ya. Jumat itu kan nunggu
panas itu di luar itu. Nggak bisa masuk masjid saking banyak kan di pelataran. Terik sekali sana. Karena nggak ada ininya, nggak ada pelindungnya. Dia bawa air, minum gitu. Pakai ini seragam, wah jarang ada begini. Jadi artinya kehadiran polisi itu semestinya dalam ajaran Islam itu menenangkan masyarakat, bukan bikin takut. Awas polisi, jangan begitu. Harusnya yang terbalik. Jangan khawatir ada polisi. Nah kalau udah tercipta suasana begitu, polisi berhasil. Tapi kalau rakyat takut sama polisi, ini yang tidak seharusnya. Jadi kenapa nih macet? Oh ada polisi, ah itu. Jadi terbalik. Wah lancar ini. Oh ada polisi, ah itu bagus. Yang menyamankan orang. Tapi yang terjadi begitu. Sekarang ini, yang nggak tahu di daerah lainnya. Yang lancar-lancar, yang bikin nyaman. Tapi sudah banyak perubahan. Saudara. Dulu yang namanya stasiun menakutkan. Pasti gerombolan preman banyak di situ. Pencopet segala jadi satu. Tapi sekarang Masya Allah udah rapih. Stasiun itu udah bagus sekali. Kita lanjutkan. Jadi Umar bin Khattab memberi nasihat kepada bawahannya, sayangilah rakyatmu, takutlah terhadap doa orang yang teraniaya, karena kau gusur. Digusur dia nggak terima kan? Dia doa, bla 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 bla, itu kan. Kalau udah numpuk, itu Allah akan kabulkan. Tuh, gitu kan. Makanya mantan lurah, mantan pejabat itu rata-rata bengong katanya. Setelah turun itu rata-rata nggak jelas itu. Itu karena banyak sumpah serapah dari rakyat. Ya, kebanyakan orang turun. Kalau menurut kajian sih, apa itu sindrom past power syndrome katanya. Karena sindrom tadinya bisa tunjuk-tunjuk jalan, ini tunjuknya berlaku, sekarang nggak ada yang dengar. Setelah jabatan diletakkan, boro-boro ngedeketin dia, semua menjauh. Nah, hidup itu begitu saya lihat tuh. Ada orang yang tukang bikin rese ya. Bermasalah terus dia. Sama orang tuh bikin masalah. Saya perhatikan ketika dia ilmunya tinggi, ketika dia duduk di satu majelis, semua orang menjauh dari dia. Padahal orang itu dulu dididik sama dia, dekat dengan dia. Saya bilang, nggak mau dia deket-deket. Nah, karena hidup itu, kita jangan terlalu banyak bikin repot orang gitu. Kalau selalu orang mendekat tuh bikin repot, contohnya deket ngutang, nggak bayar. Itu seperti manusia itu punya rekaman yang kuat. Terutama terhadap hal-hal yang jelek. Ngutang nggak bayar, sampai kapanpun ketemu pasti ditengetin. Makanya utang itu harga diri menurut saya. Harga diri, paling ngeri saya. Kecuali ketinggalan dompet mah iya. Udah ke warteg, dompetnya ketinggalan. Utang dulu ya. Saya nguji sejauh mana dia percaya pada saya. Oh ya boleh. Kita harus sampaikan, cepet-cepet sampaikan. Nah, itu karena harga diri kita. Kalau sampai kita lupa, dia ingat terus. Alah ngomong aja, utang nggak bayar. Tapi nggak diungkapkan. Jadi anggaplah itu integritas kita itu. Jadi kalau kita ngutang 1 juta sampai nggak bayar, berarti harga diri kita itu 1 juta. Di harga dia, alah ngomong macam-macam, utang nggak bayar. Pasti akan jadi cibiran. Ya, sehebat apapun kita. Makanya tolong. Kan kita selalu kesetanan. Kalau kita bertopeng malaikat ketika kita menghadapi 3 hal. Pertama mau ngutang. Kedua mau minjem. Yang ketiga mau nikah tuh. Kita bertopeng malaikat. Tapi setelah menikah, setelah minjem, ya, setelah ngutang, selalu ditagihnya susah. Kalau minjem barang, yang minjemnya di rumah yang punya, ngembalinya di rumah yang minjem. Nah itu kebiasaan kita begitu. Nah ini ujian, kalau minjem barang segera kembalikan. Setan selalu datang.
Kadang kita lupa masalahnya remeh, tapi diingat terus tuh sama yang punya. Alah, gitu. Minjem. Nah, nanti kalau minjem lagi susah. Jadi kita harus orientasinya nanti minjem harus cepat kembaliin. Sebab nanti saya satu saat minjem lagi, jadi gampang. Ngutang cepat bayar, nanti butuh ngutang lagi cepat. Baik, kita lanjutkan. Dari Abdullah bin Humaid, qala kunna ma Abdillah bin Salih bin Damashkin. Fa asawa kitaban fi diwanin Dimashqi. Dari Abdullah bin Humaid, kami bersama Abdullah bin Saleh di Damaskus. Ya. Lalu di sana ada surat. Datang surat, isinya Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Abbas kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu jadi gubernur waktu itu. Salamun alaika. Ya, isi suratnya. Assalamualaikum. Fa inni ahmadu ilaikallah. Aku memuji pada Allah. La ilaha illahu. Asamanahallah wa iyyaka bittaqwa. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dengan ketakwaan. Amma ba'du. Fa innaka min dzawin nuha min Quraisyin. Sesungguhnya Anda orang yang cerdik. Orang cendekia dari suku Quraisy. Wa alul hilmi wal khuluqul jamil minha. Anda orang yang akhlaknya baik. Falyastur ra'yuka bima fihi nazari nafsika. Maka hendaklah kebijakan-kebijakan Anda anggaplah untuk Anda sendiri. Jadi kebijakan yang kita ingin sampaikan pada orang lain, contohnya rakyat wajib bayar pajak tepat waktu. Anda juga begitu harusnya. Pikirkanlah kebijakan Anda itu untuk Anda sendiri. Itu kata ini. Wasyafaqah alal Islam, serta peduli pada orang Islam. Fa inna khairun laka, karena itu yang terbaik buat Anda. Wa awfaru li hadzika fi dinika wa akhiratika, dan berguna dunia akhirat. Jadi kalau kita mau menurunkan kebijakan, rasa-rasalah buat diri kita sendiri gitu. Ya kan? Jangan rakyat diperes suruh tepat waktu. Tuh. Tapi pemimpinnya yang mengeluarkan peraturan malah nggak mentaati. Nah ini ya, nggak cocoknya begitu. Qala al-Junaid inda masu'ila anis syafaqah anil khalqi mahiyah. Syafaqah itu apa sih? Pernah ditanyakan kepada Junaid. Nah, kata Junaid, al-Junaid, dia menjawab dengan 3 hal. Ciri dari syafaqah. Tadi syafaqah yang saya katakan sulit diterjemahkan. Padanan katanya, kekhawatiran, maras, kepedulian, sense of belonging, itu ya, menumpuk jadi satu. Kata Junaid, ciri-ciri dari syafaqah, tu'tihim min nafsika ma tatlubun, memenuhi yang mereka minta. Berbagi. Satu, sikapnya suka berbagi. Wala tuhammiluhum ma la yutiqun. Jangan membebani apa yang mereka tidak kuat. Jangan memaksa, singkatnya. Satu berbagi, yang kedua jangan memaksa. Yang ketiga, wala tukhatibuhum bima la ya'lamun. Jangan membicarakan sesuatu yang mereka nggak ngerti. Ya, jangan mempersulit. Nah, itulah kumpulan akumulasi dari sifat syafaqah. Jadi syafaqah itu kepedulian, keprihatinan, sayang, khawatir, itu numpuk jadi satu. Wa qala Abul Khair, kata Abul Khair, al-qulubu dzurufun. Hati itu adalah wadah. Tergantung isinya, sama dengan gelas, ya. Gelas itu kan wadah. Ya. Ada yang diisi dengan keimanan. Ya, wadah saja, hati itu wadah, tergantung isinya. Kalau diisi dengan keimanan, maka cirinya peduli pada orang lain. Ya, ciri orang beriman itu kerunyahan, peduli, itu kan, nggak galak, ciri-cirinya. Wa qalbun mamlu'un binifaq, ada yang isinya munafik. Nah, karena itu hati itu wadah, tergantung isinya. Kalau diisi dengan kemunafikan, cirinya adalah dengki,
al-ghil, ya, wal gish, suka menipu, hasud, kata-katanya selalu isinya provokatif. Nah, inilah isi yang nggak benar. Kalau isinya itu bagus, maka keluar produksinya juga bagus. Qala al-Munawi asy-syafaqah tahannunu ra'fa wal ikbabu ala ma yusfiqu alaih. Kata al-Munawi, syafaqah itu adalah sikap kangen. Kangen pada teman sendiri. Kesian, prihatin, peduli, nah itu. Sekarang manfaat dari syafaqah. Apa faedah dari syafaqah? Annal mutahalliya bima yatahalla bi khuluqin tahalla bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya sifat syafaqah, tadi itu kepedulian, ya, maka dia sudah meneladani Rasulullah. Sifat syafaqah Rasulullah ini ditandaskan oleh Allah dalam surat 9 ayat akhir. Surat At-Taubah ayat akhir. Laqad ja'akum, telah datang kepadamu rasulun min anfusikum, rasul dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, dia sedih kalau kalian dalam kesulitan. Rasulullah sedih kalau kita dalam kesulitan. Nah, itulah syafaqahnya Nabi. Sehingga berkat kasih sayang Rasulullah lah, umat Islam, umat Nabi Muhammad tidak dihukum. Dan saya pernah mengatakan, semua pelanggaran, semua dosa yang pernah dialami oleh umat terdahulu yang dihukum oleh Allah karena kedurhakaan itu ada di zaman kita. Pembunuhan ada nggak? Ada. Pemerkosaan ada. Sodomi ada nggak? Ada. Semua yang dihukum oleh Allah di zaman dulu itu, semua ada di zaman kita. Lalu kita bertanya, mengapa hukum yang pernah dijatuhkan kepada umat terdahulu tidak diulang oleh Allah? Nah, saudara-saudara kan bertanya, sampai kita aja yang nggak begitu enak gitu kan. Oh, didiemin aja orang yang ingkar, nah, contoh gitu. Kenapa diam saja? Ini atas permintaan Nabi kita. Jadi kalau saudara merasa keberatan, saudara sudah keberatan pada Rasulullah, keputusan Rasulullah. Rasulullah kan mengajukan 3, minta kepada Allah 3, dikabul 2. 1, Rasulullah minta kepada Allah, jangan sampai umat Islam habis. Di dunia ini jangan sampai habis, nggak ada satupun. Ya, dikabul oleh Allah. Sehingga dalam sejarah, saudara, timur digempur, barat nongol. Bertunas, banyak orang masuk Islam. Barat digempur, timur. Jadi gak ada anunya. Orang kalau mau menghabisi umat Islam gak bisa. Waqala Abul Khair, nah itu tadi kata Abul Khair, manfaat dari sikap syafaqah tadi, peduli ya, peduli prihatin, peduli itu ya, kepedulian. Yang kedua, an'alaha mahsusun bi rahmatillah. Orang yang peduli pada sesama, maka akan mendapat bagian rahmat lebih daripada orang lain. Ya, mendapat khusus keistimewaan dari Allah. Jazaan li syafaqatihim wa rahmatihim bi khalqih. Karena balasan dari Allah atas kepedulian mereka. Begini menurut nasihat ulama, kalau Anda menolong orang, jangan berniat ditolong lagi. Jangan berniat ditolong lagi. Sebab pertolongan Allah, pembalasan Allah terhadap kebaikan kita belum tentu pada kita. Tapi boleh jadi kepada anak kita. Kalau anak kita ditolong kan kita otomatis jadi ringan. Contohnya, karena kita pernah menolong orang, gitu kan? Nah, suatu saat anak kita kok, anak tetangga mau susah, anak kita lancar gitu tuh. Nah, itu boleh jadi ditolong karena kita menolong orang. Nah, inilah hadirin kesimpulan dari manfaat syafaqah ya. Kita akan mendapat perlakuan khusus kalau kita peduli kepada sesama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada
Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda buat kita, tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.